Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai dengan 44. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dan dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Bapa, kami tahu bahwa Engkau Maha Adil dan Maha Bijaksana. Setiap kali kami merasakan hidup ini, kami tidak ingin hidup hambar dan tidak tahu arah tujuan. Biarkanlah Engkau yang bicara terus di tengah-tengah umat-Mu. Dan biarlah Engkau yang akan mengatur seluruh langkah hidup kami, agar kami bisa belajar untuk menyenangkan hati-Mu. Kuasailah tubuh kami, urapilah roh kami, jagailah jiwa kami, karena setiap waktu kami akan mengalami banyak gejolak. Dunia ini sudah banyak berubah. Pakai kami sebagai alat-Mu, perlengkapi kami Tuhan,
kami rindu. Engkau yang bicara, Engkau yang menuntun, bahkan Engkau yang akan membuka jalan. Dan biarlah firman-Mu pada hari ini adalah bagian yang terbaik dalam hidup kami. Karena kami tahu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal, maka biarlah jadilah manusia yang tahu diri. Bagian yang kedua ini adalah firman yang bicara, dan Engkau menguasai lidah bibir hamba-Mu. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi saudara, kita akan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama memperhatikan, karena temanya hari ini sama dengan hari Senin. Jadilah manusia yang tahu diri, tapi bagian yang kedua. Kalau yang kemarin adalah bagian yang ke-1. Saudara, perhatikan baik-baik. Saat kita masih kecil, mungkin kita punya memori ya saudara, kenangan. Dan kenangan itu mungkin ada yang indah dan ada yang tidak indah. Ada yang membuat tersiksa, tapi ada juga yang membuat kita itu berbunga-bunga dengan kebahagiaan yang kita alami masa kecil. Tapi kita harus sadar bahwa hidup manusia itu tidak sempurna. Sekalipun kita berharap dan kita juga meminta agar tidak disakiti atau kita salah paham, tapi itu sulit. Mari kita juga menyadari bahwa tema hari ini adalah suatu pengertian dan pemahaman bagaimana kita menjadi orang atau manusia yang tahu diri, yang mengerti jalur yang Tuhan mau. Kenapa? Karena Tuhan sudah jelas mengatakan di dalam Yohanes ini bahwa semua orang mencari Tuhan. Nah, kalau kita membaca dari kronologinya, semua orang senang dengan apa yang dilakukan Tuhan. Tapi karena Tuhan itu mengenal pribadi kita, saudara, dan Dia sangat memperhatikannya. Karena setiap degup jantung hidup kita ini, Tuhan mengenal suaranya. Saat kita bergejolak dan kita mulai kecewa atau kita mulai capek, Tuhan juga mengerti. Saat kita mengalami sakit yang sangat menderita dan tertekan hidup saudara, Tuhan juga tahu. Maka itu kita menyadari bahwa kalau kita manusia yang tahu diri, kita belajar untuk menyimak, saudara, bahwa sebetulnya kita mencari Tuhan untuk apa. Jangan sampai di dalam ayat-ayat yang awal itu, saudara, Tuhan berkata kepada kerumunan orang-orang yang sedang mencari Dia. Dan bahkan kata-kata Tuhan ini sangat mengena sekali. Sungguhkah kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saya tahu maksudnya kata-kata ini. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa manusia di muka bumi ini memang kita harus mulai memahami, ya saudara, bahwa hidup ini adalah berjuang. Dari hasil jerih payah sampai keringat bercucuran, kita berjuang. Tapi Tuhan inginkan di dalam ayat ini supaya kita menyadari bahwa manusia yang tidak sempurna itu jangan lupa bahwa langkah kita yang ke depan itu kita juga harus melekat kepada yang memberi hidup. Kenapa? Karena kalau kita tidak melekat kepada orang yang memberi hidup, saudara, maka kata-kata itu akan menjadi pertanyaan buat kita. Kenapa? Karena kasih Tuhan yang mula-mula itu yang tidak akan sampai di dalam hidup saudara. Bahkan saudara akan mengalami banyak perkara. Dan kalau kita di dalam dunia
pasti banyak tantangan, tapi perkara-perkara itu yang akan mengubah atau merubah sikap saudara untuk mencintai Tuhan. Itu hati-hati. Kenapa? Karena di dalam ayat 28 tadi katakan, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat? Kalau menurut Tuhan itu salah gitu kasarnya gitu ya. Kalau bahasa sehari-hari, aku ngikut engkau bilang kalau kamu lihat cuma cinta ambil mujizat, itu kasaran sehari-hari. Tuhan bilang aku tidak mau. Makanya dia berkata, apa yang harus kami perbuat? Kata manusia yang kerumunan tadi, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Apa? Ini suatu pertanyaan buat kita juga. Apa yang kita harus perbuat supaya kita tahu bahwa kehendak Allah itu seperti itu? Makanya Tuhan berkata, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Dengarkan baik-baik, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Siapa itu? Yesus sebagai juru selamat. Lalu lewat apa? Nah, itu yang perlu kita tanyai. Lewat apa kita mengenal Yesus? Oh, aku dulu sakit, Bu, disembuhkan. Berarti Tuhan memberikan kuasa mujizatnya. Tapi jangan berhenti. Tetaplah berjuang untuk semakin mencari kehendak Allah. Ada lagi yang berkata, oh ya, aku percaya pada waktu itu karena aku merasa bahwa pujian itu menyentuh hatiku. Pujian penyembahan itu berarti Allah lagi mengurapimu. Dalam pengurapan itu jangan berhenti. Lakukanlah sampai kamu tersentuh hidupmu. Bukan tersentuh hati, hidup, nafas. Kita menyadari tanpa Tuhan kita akan sia-sia. Demikian juga ada juga yang berkata bahwa oh, aku sudah percaya kok kepadamu yang mengutus Allah itu. Pasti kalau enggak aku tidak ada di sini. Kalau enggak aku tidak kenal kamu. Kalau enggak aku juga tidak ngerti apa yang terjadi. Tapi sekarang ini aku sudah banyak berubah. Amin. Tapi Tuhan berkata, aku mengetuk hatimu. Bukan aku mau datang dan aku masuk dalam hidup. Nah, saudara tahu kan? Persiapan apa ketika Tuhan itu masuk di dalam hati saudara? Ya setia, Bu. Pokoknya kita setia terus saja. Tidak cukup, saudara. Itu kewajiban. Oh, pokoknya memberi itu tidak cukup juga. Itu kewajiban juga. Karena sudah mencintai Tuhan, kita berikan yang terbaik. Karena kita mencintai Tuhan, kita setia datang ke tempat ini. Setia datang dalam baiknya. Tidak ada masalah. Tapi itu kewajiban. Tapi yang Tuhan mau di dalam kehidupan yang hubis, yang hubina, dia hendaknya kamu percaya Dia yang mengutus, Allah yang mengutusnya itu seperti apa? Di saat saudara mulai pasang surut hidup saudara dalam arti saudara itu lagi diumbang-ambingkan dengan masalah, saya tetap setia, Bu. Amin. Tapi dengan kesetiaan kamu itu apa yang kamu lakukan? Senyum? Bersungut-sungut? Marah? Berontak? Ya jelas, Bu, siapa mau disenggol? Semua orang juga tidak mau, saudara. Tapi kita harus belajar untuk sabar. Itu adalah salah satunya kehendak Allah. Kita mengenal yang diutus oleh Allah. Sabar, panjang sabar, lemah, lembut, murah hati. Itu adalah salah satunya sifat-sifat yang kita mau belajar dari situ. Mungkin saudara akan berpikir bahwa apapun yang terjadi loh, aku ini sudah mati-matian tak usah loh segala macam. Itu adalah kewajiban saudara. Tuhan itu tidak menuntut tuh. Kamu lakukan itu dengan kerelaan. Tapi Tuhan ingin kau berkata, aku cintai engkau Tuhan. Dengan hati yang lapang, dengan terbuka, walaupun mungkin saat ini kamu sudah jatuh yang paling bawah. Kita harus berjuang karena Tuhan itu sudah mengutus ya, kita untuk menjadi terang. Firman Tuhan berkata, kamu adalah surat-surat Kristus. Kamu adalah terang-terangnya Allah. Berarti kita
punya terang dari surga. Bagaimana kalau kita ini nggak ada terang? Ya nggak bisa kelihatan, saudara. Apa yang nggak bisa kelihatan? Ya seluruh hidupmu tidak menunjukkan bahwa kamu adalah anak Allah. Kita perhatikan sini. Maka kata mereka kepadanya, ini manusianya saja, tanda apa yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Tanda apa supaya aku percaya kepadamu? Nah, inilah yang harus dipertanyakan. Apakah saudara selama mengiring Tuhan itu menuntut saudara untuk minta tanda? Pokok ini begini, pokok harus begini. Itu tanda, itu tidak boleh terjadi. Karena tanda yang seperti ini berbahaya. Kenapa? Karena tanda ini yang akan menuntut saudara supaya saudara itu bisa-bisa menyimpang dari kebenaran Allah. Contohnya, satu ketika saya itu mau pergi ke gereja, jauh saudara. Jadi saya berangkat, tergopoh-gopoh, jalan cepat-cepat, bannya meletus. Tidak jadi saya masukkan sepedanya. Sudah, saya mau berangkat, gluduk, hujan deras. Saya berdoa gini. Jadi di tengah pintu itu kaca. Depan itu pisang, pohon pisang banyak sekali, kebun pisang. Sebelah adalah pohon mangga saya. Sebelah sini adalah rumah RT. Ya. Ujung sana adalah kali. Jadi saya memandang semua itu seger, itu indah. Tapi saya nggak pengen ke situ, saya pengen ke gereja. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mencintai aku, kasih ono tanda, berhenti ono hujan ini. Nah itu saya. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita memerintah Tuhan. Terus bagaimana? Aku pernah loh Bu dengar Nabi Elia juga pernah gitu minta turun hujan. Itu sudah Tuhan yang bicara. Hei anakku, hei hambaku, nanti ini begini. Kita buka guys, dibuka semua. Itu kronologi. Kalau tidak ada kronologi, kita atur sendiri, tidak akan jadi. Hujan tambah terus. Tak lihat sudah jam 1 jam terlambat. Apa saya mau ke sana? Habis sudah pulang. Gereja ini sudah habis, tutup. Dan hanya segini, saya duduk dengan kecewa. Kenapa ya Tuhan tidak dengar doaku? Dibawa, saya berdoa menyembah, dibawa roh saya. Hei hambaku, jangan bilang hamba, kering di telinga. Saya bilang gitu. Kenapa? Kata malaikat. Karena saya tidak suka, saya tidak pintar ngomong. Seperti gitu, selalu gitu. Sudah, ikut aku hambaku, ikut bawa. Di suatu desa yang terpencil, di ujung pucuk gunung sudah. Pokoknya sudah di situ tuh sudah berhari-hari sudah. Di situ ada kehidupan. Hanya begini. Oh enak ya di gunung begitu sudah. Ya sih, saya juga pengen punya rumah di gunung, tapi sama Tuhan belum boleh. Itu saya dalam hati saya gitu, ikhlas lah gitu. Tapi Tuhan tahu sudah apa yang terbesit dalam hidupmu. Ya bahagia, tenang. Itu perasaan, itu tubuhmu, kata Tuhan. Rohmu bagaimana? Ya gak tahu apa-apa sudah. Hanya Tuhan tunjukin. Berbahagialah kamu yang tidak melihat aku tapi percaya. Oh benar, saya bilang gitu. Terus, nah ini logika jalan, pikiran jalan. Nah, caranya apa? Ini loh jauh di pucuk gunung, ada ndak keselamatan? Saya berdoa gini, Tuhan, berilah tanda supaya mereka semua tuh percaya pada Tuhan dan diselamatkan nanti di kiamat. Tuhan berkata apa saudara? Rencanaku yang jadi bukan rencanamu anakku hambaku. Tapi kan buat saya benar Tuhan, menurut kamu. Menurut aku tidak. Sekalipun aku memberikan tanda-tanda pada manusia, dia tetap kalau hatinya keras dan tidak terima aku, dia tolak aku. Jadi itu membuat beban apa ya, kalau orang bilang secara logika secara manusia itu luka hati Tuhan bisa. Tapi Tuhan tidak luka.
Dia pengampun. Makanya Tuhan berkata jangan minta tanda, berbahaya sekali. Jadi mengalir dan minta sama Tuhan supaya Tuhan membuka hati dan pikiran kita. Kenapa? Karena Tuhan saya sediakan yang baik. Bagian yang pertama kan kemarin siapa yang dalam banyak kan ada dalam bagian yang Tuhan berikan pada kita itu dalam bagian yang pertama semua diberikan pengurapan, berkat, anugerah, semua diberikan misbah, semuanya ujian penyembah itu untuk masa depan kita. Jadi kita nggak perlu tanda di situ, tapi yang terpenting adalah kalau emah tusi oleh mata ukina Tuhan izinkan terjadi dan beri tanda itu. Jadi itu yang harus kita mengenalnya, saudara. Kalau enggak itu berbahaya. Karena rancangan Tuhan itu beda dengan rancangan manusia. Tuhan itu bukan memilah-milah, memberikan waktu yang tepat di mana itu yang terbaik untuk manusia. Akhirnya saya sadar, oh iya ya, saya salah gitu dalam hati saya. Terus bagaimana Tuhan untuk mendoakan saya dibawa sini tuh pasti Tuhan tanya saya, apa yang harus kamu lakukan? Saya harus berdoa. Ya udah doa. Tuhan tidak bilang, tak ajari gini. Tidak. Ya sudah berdoa. Dia mendengar saya. Tuhan tuh ingin keluar dari dasar hati kita. Itu. Tahu ya? Tuhan itu mau di dalam Yohanes 6:28-44 keluar roh. Suaramu di dalam hati unek-unekmu keluar no, tumpah no di hadapan Allah. Itu maunya Tuhan itu seperti itu. Jadi waktu itu saya juga berdoa, Tuhan, Engkau melihat penduduk di sini ramah, baik, sukacita. Adakah keselamatan di sini? Kalau Tuhan izinkan, mengalirlah kuasa-Mu di tempat ini, mengalirlah pekerjaanmu di tempat ini. Semoga ada orang-orang yang kirim di sini. Aku dengar doa, tapi aku berkata semuanya ini adalah atas kehendak Allah yang mengutus aku. Terus buka kronologinya. Ternyata di kampung itu ada seorang anak kecil, saudara, yang suka berdoa. Yang suka apa, saudara? Berdoa. Dibuka, anak itu kecil gundul gitu, saudara. Mukanya tuh nyemir, jadi giginya tuh agak menonjol, lucu kan, menonjol gitu. Itu merongos, maaf ya, bukan merongos ya, pokoknya gigi gitu, saudara. Lucu tuh, nyempluk tuh, matanya bulat. Dia ambil air. Waktu dia ambil air, saudara, itu kan licin, ya. Dan gentong yang dia bawa itu besar, anaknya itu kecil. Saya jadi mikir, nah ini apa ya, ngangkat itu kasaran. Karena saya roh, tidak mungkin saya ngangkat, tapi saya harus mendoakan. Itu apa ya? Langsung aja ada satu kata, doa aja, itu lebih baik. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, tolonglah anak ini, karena anak ini mau ambil air segitu gede ini bisa tak Tuhan. Tapi saya percaya apapun yang terjadi Tuhan pasti tolong. Sungguhan sudah dia turun. Saat dia menginjak air yang dingin, ya kenapa saya bilang dingin? Karena begitu dia kakinya menginjak, gitu, gitu, jadi dingin terus. Terus dia injak lagi satu kali, ditahan lagi. Lagi injak lagi kedua, jadi lucu, gayanya tuh lucu. Akhirnya saya ketawa, tapi saya juga kasihan. Kalau kebreset, terus gentongnya pecah, ya apa? Bisa dimarahi orang tua. Tapi tidak apa-apa, kita doa aja. Saya doa. Saya bukan karena doa saya, tapi karena iman anak ini. Walaupun dia masih kecil, tapi dia percaya. Walaupun dia masih kecil, dia tahu bahwa yang mengutus dia adalah Yesus. Yang mengutus dia adalah yang di atas. Pasti saya selamat. Itu unek-unek dia. Begitu dia sampai di tempat air terjun, yang air yang mengalir, ya, ada yang kecil, dia taruh mulutnya di situ. Setiap kali dia melangkah, dia tuh kayak orang kumat kamit. Saya itu nggak ngerti, saudara. Saya pikir, saya dengerin, ya udah denger ya, dalam hati. Lalu Tuhan berkata, apakah kamu ingin apa yang diucapkan anak ini bicaranya? Ya aku pengen Tuhan. Buka kronologinya. Saya tahu apa yang dilakukannya. Dibuka itu bukan langsung dari situ, dari rumah yang jauh, saudara.
Dia berkata gini, Tuhan, aku punya gentong cuma satu, katanya. Orang tuaku lagi sakit, kasihan kalau dia naik, nanti dia jatuh. Aku punya mama cuma satu, punya papa juga sakit. Sudah, aku aja yang cari air, kayak gitu. Tuhan, lindungi saya. Amin. Dia jalan tuh, setiap kali dia jalan, dia ketemu ranting, kena kakinya, ceklek, gitu kan sakit ya. Aduh, udah, dia ambil dan senyum. Ranting, jangan lukai aku ya. Tuhan, jangan boleh ranting lukai. Terus dia senyum, walaupun dia ada darah yang kena. Itu kan ranting itu kan ada yang tajam ya. Begitu kena gores itu, gitu perih ya. Tapi ya bisa, aduh, enggak apa-apa ya, Tuhan pasti tolong. Dia enggak minta tanda, tapi dia berdoa. Sepanjang jalan dia berdoa. Sampai di tempat itu pun dia bilang, Tuhan kok curam? Aku ini masih kecil. Kuat kambingnya itu ternyata seperti itu. Baiklah, aku akan turun, Tuhan jagai aku. Dia turun pelan-pelan. Kok dingin, tapi aku tahu Tuhan jagai aku ya, supaya aku tidak kedinginan. Sudah, mukanya itu berseri-seri. Sampai di tempat air itu masuk, lega aku. Terima kasih ya Tuhan. Bisa. Padahal dia belum mengangkat, belum sampai di rumah, dia bilang terima kasih Tuhan, aku bisa menemukan air ini. Sekarang penuhi air ini, berkati air ini. Gitu saja. Senyum, sukacita. Begitu sudah penuh, dia ambil seret, berat ya. Saya sampai deg-deg aduhnya dia lihat tumpah kasihan. Saya bilang, Tuhan ya apa yang terjadi? Lihat, buka kronologinya. Bisa dengar saya suaranya dia. Tuhan, saya mau naik no air ini, tapi tak kuat. Ya apa Tuhan, lihat tanganku ini kasih ono kekuatan sedikit sebentar toh cuma ngangkat toh. Nggak bisa sedang namanya anak kecil. Tapi ketika dia berkata, Allah tolonglah aku, malaikat Tuhan membawanya dan mengangkatnya ke atas, bukan terbang, dengan tangannya dia di popoknya sehingga sampai di atas. Kasih peluang itu tuh kan masih keringat tuh. Dia lapis baju-baju. Udah, saya akan mengangkatnya. Angkat saja. Keliru ngangkatnya anak kecil. Kocak itu tumpah semua airnya. Dia bingung. Dia mungkin jenak. Tadi berdoa, dibuka kronologinya. Tuhan ya apa caranya ini? Airnya tumpah semua. Ya apa? Kata gitu. Matanya anak ini ditunjukin sesuatu tuh loh, daun pisang. Ambilin sak depok-depok sak batang-batangnya. Oh iya, ditutup bisa. Akhirnya dia bilang ya ada, gitu tak angkat dia angkat. Berat. Akhirnya dia bingung. Apa ini Tuhan? Ya apa Tuhan? Dia tunjuk lagi. Ada tali akar yang kuat di situ. 2 lagi sudah disediakan Tuhan. Pasti Tuhan aja yang menyediakan, tidak mungkin. Bukan tali yang langsung akar bisa. Itu sudah langsung 2 hidup kayak 2. Dah taruhin di tempatnya mulutnya. Terus apa yang ngajar itu? Jadi mulutnya gentong itu ditali di situ. Bisa ditali 3 tali. Taruh di punggungnya. Dia bisa jalan. Sampai di persagian tinggi, dia doa lagi, Tuhan, aku ini tidak kuat loh. Sudah satu-satu nafasku, bisa enggak ya Tuhan? Sampai di sana dengan kamu. Bisa enggak Tuhan, malaikat datang loh? Enggak, bisa enggak saya sampai di rumah ya Tuhan? Akhirnya biar enggak tumpah. Kasihan papa mama, kasihan ibu bapaknya haus. Ini segenama. Allah melihat kesungguhan anaknya. Kalau kita punya doa yang tujuannya menuju masa depan, itu Allah tidak pernah gagalkan. Amin. Anak kecil ini betul-betul setia, dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Sampai di depan pintu, dia senyum lebar, dia panggil, Bapak, Ibu, ini aku datang dengan selamat. Bajunya basah semua, anak keringat.
akhirnya dia taruh di atas dan minumkan. Pada waktu dia cedok, dia berkata, Tuhan, beri kesembuhan ibuku karena dia demam. Tidak ada obat, siapa yang mau beri obat pucuk gunung itu? Diminumkan. Tuhan, satu lagi cedok, beri Tuhan kekuatan pada bapakku karena dia stroke sudah lama. Diminumkan. Walaupun tidak langsung diminum, susah saudara. Anak kecil gendong orang tua mana bisa, tapi dia kuat karena Tuhan. Dan disitulah Tuhan berkata, dari orang ini, dari anak ini, teranglah desa itu. Loh kok bisa Tuhan? Hidup nama. Karena aku berkata kepadamu, 3 orang berkumpul atas nama Allah. Aku hadir. Terus 2 orangnya siapa Tuhan? Saya bilang gitu. Dibuka kronologinya. Bapak yang stroke tadi. Ini miring gitu. Dia hanya berkata apa? Allah, terima kasih hari ini kau beri aku masih hidup untuk bertobat. Gitu saja. Kenapa dia sampai kayak gitu? Dibuka kronologi ini, masih muda, lempar barang, lempar sana, muara kebrok, tampar suaminya, maaf istrinya, tampar anaknya, jejak sana, jejak. Jadi jagoan ya, minum apa saja, rusaklah badan dia. Kenapa? Manusia kalau marah terus darahnya mendidih dan akhirnya stroke. Lu benar loh terus ya, marah terus, bahaya. Saudara, mari kita jaga kesehatan kita, ya, jangan marah atau ngersuloh. Nah ibu ini yang panasnya ngersuloh, aduh kok dia nemenin seumur hidup aku ini tidak pernah nyalai orang gitu ya, menderita demam. Sekarang aku kok kayak mati hidup, kenapa ya aku kok kayak gini nasibku. Nah itu akhirnya ternyata benar semua itu hidupnya sengsara. Saya mau seperti itu? Gak mau kan? Makanya kalau ada apa-apa tidak boleh mengeluh. Gak mau ya Allah, bunga aku sakit sungguhan. Gak apa-apa, ngeluh aduh sakit. Tuhan, terima kasih tolong aku. Gitu sih. Jadi saya ngeluh langsung ditutup dengan doa. Dulu aku jadi sok suci. Buktinya bapak ibu anak ini tidak suci, tidak sok suci loh. Hidup saya jadi seperti itu, apa adanya. Rumah yang kecil itu menjadi terang. Tak lihat semuanya gelap, malah ada lari, ada tengkorak, gitu kan dalam dunia roh. Banyak jimat-jimat macam-macam. Karena kan banyak hal di gunung kan masih sakral, ya, batu apa, tapi di rumah ini terang. Kenapa? Karena dia punya Allah yang hidup. Amin. Beri kemuliaan Tuhan saudara, ya. Jadi ingat bahwa apa yang kamu lihat itu percayalah, semuanya itu adalah proses hidup kita. Amin. Kemudian dikatakan pekerjaan apa yang engkau lakukan? Ya pekerjaan yang Tuhan lakukan adalah keselamatan. Demikian juga kita harus ada keselamatan dalam hidup kita. Contohnya seperti apa? Kita hidup saudara mati-matian, besarkan anak, kita menjalankan itu, ini, itu. Harus ada keselamatan. Finish yang terakhir, finishnya terakhir. Kita ending terakhir, kita harus punya tiket keselamatan. Apa? Tiket keselamatan. Saya hidup di dunia, betul-betul luar biasa, tapi nggak punya tiket keselamatan. Percuma. Jadi apa? Masuk neraka, betul nggak? Tapi kalau kita hidup betul-betul sesuai dengan seperti anak tadi itu, apapun yang dilakukan dengan kesederhanaan yang dia punya, dia betul-betul merasa lega. Kita juga harus seperti itu. Amin. Jangan cari hal-hal yang apa ya, instan, ya. Jangan. Ini kamu tidak jadi pandai, tak kayak ini kamu tidak boleh. Kenapa? Karena Tuhan ingin dari proses hidup kita keluarlah
sumber mata air itu dari dalam tubuhmu, roh jiwamu. Kenapa? Karena kamu membuka hati untuk Tuhan. Amin. Bukaan hatimu, terima apa adanya. Amin. Karena Tuhan memberikan kuasa. Tapi orang-orang ini berkata gini, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberikan makan roti dari surga. Dia berkata, loh, aku sudah menerima mujizat. Loh, aku sudah percaya. Tuhan berkata di sini, loh, ingat loh, aku berkata sungguh, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga. Bukan berkat yang memberi kamu keselamatan, tapi berkat harus kamu terima. Tapi keselamatan ada di pihak kamu, pribadi lepas pribadi. Walaupun itu suami istri, walaupun itu anak mantu cucu, keselamatan itu pihak pribadi, saudara. Dan tidak bisa digandeng. Ya. Kamu harus punya pribadi, urusannya dengan Tuhan pribadi. Yang dimasukkan Tuhan itu seperti itu. Melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti benar dari surga. Apa roti benar? Keselamatan yang kekal abadi, tidak ada di dunia yang kita punya. Tapi roti yang kita makan harus kita bekerja. Saya pahami itu. Lalu Tuhan berkata, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Kalau Allah tidak punya kasih, dunia ini sudah tidak tahu bagaimana. Tapi karena Allah penuh kasih, Dia izinkan manusia untuk tinggal di dunia sampai pada pertobatan. Dan itu harus arah ke sana kita. Kalau tidak, tong kosong bunyinya nyaring. Bisa memuji Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, bisa merasakan, bisa nangis, bisa apa. Tapi tong kosong bunyinya nyaring. Kenapa? Karena dunia oleh matesit. Aku tidak kenal kamu. Aku begini contohin. Itu kewajiban. Nah, aku mau. Adakah kamu bercakap-cakap dengan aku? Loh, aku kan bukan Bu Titi. Jangan dibandingkan Bu Titi, BA atau BU. Yang penting adalah saudara membuka hati, bercakap-cakap dengan Tuhan. Loh, tapi aku tidak bisa. Tidak perlu ada jawaban. Yang penting sudah membuka hati. Kalau sudah waktunya, Tuhan buka dan diberi jawaban. Amin. Paham itu, saudara? Jadi ini adalah satu pelajaran yang indah buat kita. Lalu Tuhan juga berkata begini, saudara. Orangnya dulu maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berilah kami roti yang senantiasa, yang Tuhan katakan, roti yang kekal itu. Tuhan bilang, akulah roti hidup. Jadi tidak saya jauh-jauh, akulah roti hidup. Dia berkata gitu, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Itu tanda bahwa kehidupan kamu itu sudah ditanggung sama Tuhan. Sudah dipertanggungjawabkan sampai pada makan dan haus. Ya, lapar dan haus. Itu tanda fisik dan secara roh. Kalau fisik adalah kamu diberkati, kamu tidak kekurangan dalam arti, maaf ya saudara, kamu sudah punya tempat tinggal, sudah punya segala-galanya, tapi kenapa nama kamu harus juga rohmu harus punya. Siapa yang kamu punya? Yesus dalam hidupmu. Sehingga lengkaplah perjalanan hidupmu seperti timbangan, sama-sama setia tubuh dan roh. Kemudian di sini dikatakan juga, saudara, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Tahu saudara, tidak bukan, aku gak percaya sama kamu, aku tidak percaya sama Tuhan. Bukan itu yang dikatakan Tuhan. Kata-kata tidak percaya itu adalah ketika kamu membuka hatimu, tidak mengerti dan tidak paham-paham, kamu mulai mengeluh, berontak, mulai tidak mau berdoa, mulai hambar hidupnya, mulai tidak mengerti, pura-pura tidak mengerti. Itu bahaya, saudara. Karena iblis akan menyimpangkan kamu dari kenyataan hidup untuk percaya dan mendapatkan keselamatan dari surga. Itu bahaya.
Apakah kita sudah berjalan ke sana? Atau kita pura-pura diem dan dablek, wis babakno, pokok aku urip, gitu? Tidak bisa, saudara. Hukuman tetap berjalan. Kalau saudara tidak berubah, tidak ada orang yang bisa merubah saudara. Amin. Kalau hari ini Tuhan berkata, Nabi Jessica, Brino, aku percaya kepadamu. Tapi apakah kamu benar-benar percaya kepadaku sungguh? Kalau Tuhan berkata, aku itu selalu menantikanmu, aku mengetuk hatimu, tapi kamu bagaimana? Jadi itu sesuatu apa ya, saudara? Bukan saya jawab. Tuhan itu kayak curhat dengan saudara. Ini loh, aku tuh mau hatiku tak buka kayak gini. Bukan, ini loh kamu harus tahu aku enggak. Ini loh, aku tak buka seperti ini dan tak tunjuki kayak gini. Dan inilah ke depanmu, inilah hidupmu. Semua itu dibuka. Tapi orang menilai itu sering menghakimi. Tahu ya, sering menghakimi. Jangan sudah merasa benar diri saudara. Kita mari mengaca diri kita. Nggak kebenaran kita, saudara. Betul nggak? Nggak kebenaran kita sampai kita bilang, nggak kebenaran. Atau mungkin, gini. Kenapa kamu ngatur orang? Atur dirimu sendiri, kan gitu. Mengapa kamu mendengarkan suara-suara itu, terus kamu mengikuti gitu? Intinya apa gitu? Kalau kamu betul-betul melayani, betul-betul mengasihi, ya kamu buka hatimu, puasa kan gitu saudara. Gak perlu kita bilang, puasa, gak perlu. Itu intinya seharusnya seperti itu. No? Kalau kita mencintai orang, ya, atau mengasihi orang dulu kalau pacarnya suka es degan, bu kasih es kolang kaling gitu kasarnya, marah nggak? Makan nggak dia? Ini mungkin beda. Orang kasar utek gitu loh, ya orang dunia. Tapi sekarang dia si pacaran ya si malam tapi lek sudah menikah coba apa gitu. Sudah berapa tahun kamu nikah ambil aku? Gitu saja. Tahu apa kamu goblok nah keluar utuke. Itu orang mencintai enggak kayak gitu sih. Paham apa yang dia mau. Paham apa yang dia mengerti. Itu yang harus kita tahu. Oh, Tuhan itu ingin supaya kita memahami bahwa kita harus buka hati. Oh ya sudah buka hati kan gitu sudah. Bukan oh Tuhan memahami buka hati kita karpe deh. Oh ini berkata oh ini bisa sudah. Betul enggak? Semuanya itu kan sudah ada programnya masing-masing. Tapi kalau kita lihat pembicaraan di sini, tidak terima orang-orang itu. Bahkan di sini katakan bahwa tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tidak sia-sia kamu datang kepadaku. Intinya gitu. Kamu berjuang sampai dari dulu sampai saya, kamu tidak sia-siakan datang buang gitu aja. Intinya gitu aja. Aku tuh akan terus perhatian kamu. Bahkan mungkin tidak bisa tuh tak tulis di batu-batuan itu, tak ukir namamu, kasarnya gitu sih. Dan akan hilang, tak pahat dalam hati, tak pahat dalam apa yang kamu lakukan. Intinya kayak gitu. Tapi di sini dikatakan juga, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Tuhan berkata bahwa aku ini anak Allah. Aku turun bukan karena kehendakku sendiri, tapi Allah Bapa yang menginginkan aku turun, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Saudara di dalam dunia ini bukan hanya untuk hidup tok, saudara, kasarannya gitu. Tapi Tuhan mengutus kamu supaya kamu menjadi terang, walaupun kamu tidak bisa ngomong, mungkin gitu tok. Tuhan tahu apakah kamu sungguh-sungguh melayani, apakah kamu sungguh-sungguh mencintai. Tidak perlu kita menghakimi satu dengan yang lainnya, percuma. Amin. Mulai sekarang tutup mulut dan buka hatimu. Walaupun ada orang suara senyum aja.
bukan kutuk, aku nggak wano kutuk, kamu yang wano kutuk, aku nggak mau toh separuhan, aku bilang separuhan mana, itu udah saya kutuk 150 ding, ditambah orang 4 ya 25, mau? Gak mau, kok kena impas, nggak mau lah, intinya kan gitu sih. Kalau kita bicara dengan kesehatan, akal sehat itu kalau hitung-hitungan saudara, kalau pembagian jatah ya harus rata, tapi kalau ini pembagian kutuk mau tak dibagi rata? Gak mau lah, biarin aja dia kata kutuk ngomong, biarin, dia tidak puas, biarin aja, intinya kan gitu. Ngomong sakarku, itu kutukmu sendiri, aku tidak bicara, kamu kutuk, nah, doa orang itu, tutup mulut. Tuhan, orang ini kok bilang begini, ampuni dan tolong buka hatinya, gitu saja, gak perlu lagi. Di sini Tuhan juga katakan lagi saudara, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadanya kepadaku, jangan ada yang hilang. Jangan ada yang apa? Hilang. Jadi payungmu tidak hilang, tidak dibuang. Bayangin saja, tidak dibuang, tidak hilang. Tetap ada dari kandungan ibu sampai kamu tidak ada. Itu tercatat dan tidak hilang. Di sini kan tidak hilang. Tetapi supaya kebangkitan pada akhir zaman dibuka, oh kamu memang setia. Itu intinya seperti itu. Kemudian di sini katakan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang dengarkan, setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bukan melihat terus dipandangi terus, enggak, melihat itu adalah merasakan. Ternyata ikut Tuhan itu begini, walaupun salib yang aku alami, tapi aku bahagia, aku bersyukur karena aku masih kau beri kesempatan. Gitu sih, intinya seperti itu. Bukan Tuhan kenapa nasibku kayak gini, kenapa aku kayak gini. Ada seorang pemuda yang berdoa untuk minta pacar, sudah bolak-balik sudah 4 kali putus. Yang kelima dia takut kalau putus, hanya dia berdoa gini, Tuhan kali ini 1 tidak apa-apa, 2 tidak apa-apa, 3 tidak apa-apa, 5 ini aku sudah sangat mencintai Tuhan, tolong jangan sampai diputus. Boleh nggak doa seperti itu? Halo? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Memaksakan diri. Apa yang benar doanya? Tuhan katakan sini, biar setiap orang melihat anak manusia, biar setiap orang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Berarti orang ini, pemuda ini harusnya berkata, Tuhan, saya tahu saya pasti luka. Saat 4 ini ya, jalan di depan saya begitu aja, hatiku sakit. Nah kita ngaku itu aja, betul nggak? Siapa yang mau pacaran diputus? Halo? Ada? Beneran? Ada nggak? Stres saudara, ada ya stres. Di dalam kamar, diam, terus jatuh cinta, sembuh. Ini gitu. Lagu-lagu dunia didengerin tambah kacau tuh. Betul nggak? Terus putuskan saja, ada yang gitu kata-kata kayak gitu. Sebetulnya enggak apa-apa, pokok kuat. Jangan terus tambah delelep, tambah. Ayo makan sini loh. Gak makan akhirnya dipun saya, Bu, anak saya kenapa kok dimai? Kok dimai apa masih? Nggak tahu, dia nggak mau makan beberapa hari. Loh kenapa loh? Tanya anak nggak tahu, dimai Bu, sini oh Bu. Ya repot ya apa? Saya HP-nya tak bisa. Saya ngoceh-ngoceh, maksudnya saya bilang tuh, kamu nggak boleh gini. Ternyata dia nggak tidur. Saya pikir kok ada suara ya. Soalnya 1 jam tuh baru datang mama. Maaf Bu, ketiduran anak saya. Ada orang bilang, loh lah ya bojek. Ya, cuma itu. Tapi saya tahu apa yang keluar Tuhan tidak akan tarik. Kalau itu Tuhan aja benar, pasti Tuhan buka. Dari semua kata-kata saya Tuhan rekam saya. Dan rekaman itu sangat luar biasa. Dia itu membuat komputer, komputer lagunya percintaan dan tidak mati jegrek, ngerekam. Kata-kata saya itu kerekam seperti itu. Begitu anaknya bangun, 3 hari kemudian mukanya berseri-seri. Ma,
kira apa? Tadinya di dalam bingung, sekarang di luar bingung. Bu, anak saya kok nguyang-guyu loh. Nguyang-guyu kenapa? Nggak tahu. BS senewen dua anak itu senewen loh. Nggak boleh kan? Harusnya diterima. Oh ya nak, aku senang loh kayak gitu. Nggak tambah bingung dia. Suruh datang lagi, saya bilang, waduh saya nggak bisa. Ayo Bu, tolong nanti anakku gila. Loh anakku sampai gila itu ya apa kan gitu. Oh dia tidak ada aneh-aneh gitu maksud saya. Ya sudahlah datang malam sekali. Ibu gitu, orang-orang itu gitu. Saya itu kan tidak kenal. Ibu, untungnya perempuan. Oh ibu, dipeluk. Saya kaget bingung Masa saya tidak mau, ya udah diem aja. Laki ya tidak mau saya peluk kiri kanan ibu. Dan mati saya nyapa, oh ada terus dia nangis. Mak pergi, mama itu sering. Loh, tidak boleh. Enggak, aku mau konseling kok. Gitu ya udah. Cerita bahwa komputer itu merekam tiba-tiba. Siapa yang merekam? Tuhan pasti. Ada banyak cara, bukan terkejadian misal gitu. Tidak, pasti ada banyak cara. Udah selesai, dia senang. Terus saya bilang, kalau kamu cinta Tuhan harus menghormati orang tua. Itu hukum keempat. Mulutnya, kenapa? Kok suka? Kenapa? Gitu. Mamanya dengan apa kamu beda tukaran kamu. Waduh ini saya menyaksikan gini saya pusing ya apa nih Tuhan tak selama bukan tutup di dalam ya gak mau sudah berserah kayak Tuhan Yesus sama setan. Tuhan kamu anak Allah kan, kamu anak Allah jatuh di bumbung tinggi ini tidak ditampani malaikat sama kayak gitu tuh. Kita bilang tutup mulut gak boleh. Saya bilang Tuhan, saya ada di sini, saya berserah. Udah setengah jam lah hampir saya kesel deh mungkin ya, minum. Gitu tuh loh Bu. Sudah duduk ya. Oh aku minum nih, cerita ini. Aku nggak suka di rumahnya, kan rumah mereka. Hanya diem doa. Ayo kita doa ya. sing anak itu semua pegangan tangan dua plek gitu pukul gitu mau mukul dan tak pegang udah doa tak boleh tengah hanya dia pegangan tangan doa dibuka kronologi mereka ternyata anak ini susah lahirnya dia minta sama Tuhan sampai puasa 40 hari dia anak Tuhan aja kenapa kamu jauh dari aku nangis mamanya dikejar-kejar. Iya memang sana tadi dengar ya mana tidak tega saya ini peluk amin peluk aja dari saya dianggap patung tidak ada peluk mau terus panjang lebar hati lega. Kenapa? Tuhan selesaikan persoalan ini. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Saudara, banyak cara Tuhan itu membangkitkan kita di akhir zaman. Jangan nunggu akhir zaman dulu, tapi sekarang harus bangkit. Sebelum akhir zaman kita harus ada semangat kebangkitan dalam hidup kita. Amin. Terus layani, terus mencintai Tuhan, terus lakukan yang terbaik. Tuhan tidak pernah berhutang pada saudara. Amin. Kemudian saudara, sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal, supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena dia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Dia memakai akal sehatnya. Mana yang di tukang kayu? Soalnya itu, dia ini kan manusia. Kenapa dibilang roti hidup? Sok suci, sok sakti. Nah, itu saja. Karena dia memakai menilainya dengan apa? Logika, dengan pikiran, kekuatan dia. Seharusnya dia berkata, Tuhan, hanya kehendakmu saya menjadikan gitu. Salah atau benar perkataannya, tapi harus mengungkapkan isi hatinya. Tak serang semua. Kalau benar Tuhan buka kan gitu. Seperti itu seharusnya kita di tengah. Kita tidak boleh bermusuhan dengan apapun, tapi kita membuka hati gitu saja. Ini kerjaan kok membingungkan, jatuh terus, rugi terus. Ya, di tengah sudah Tuhan.
walaupun ruginya banyak. Apa tak tutup itu Tuhan? Gak mau tanda, tidak bisa juga. Tak serano, pegawai saya itu nanti bagaimana? Tapi saya pasrah, Tuhan, kehendak-Mu saja. Jadi aku berusaha, tolong beri aku usaha yang sesuai dengan kehendak-Mu. Aku harus berusaha bagaimana? Tanya, kayak anak kecil itu, mau apa-apa kandalannya, tunjukin loh sama Tuhan. Siapa anak kecil bisa tali taruh di sini? Gak mungkin, saudara, betul enggak? Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin. Itu intinya kayak. Jadi mari kita imani dan kita tidak boleh bersungut-sungut. Kenapa? Karena Tuhan itu ada di pihak kita. Kata mereka, bukankah Yesus ini anak Yusuf? Nah itu tidak. Ini loh anak Yusuf tukang kayu. Itu dia memakai hal-hal yang apa ya? Secara manusia dia membenarkan diri. Ngono to ae khotbah. Tidak boleh, saudara. Kita harus menghargai satu dengan yang lainnya. Kemudian di sini katakan jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Itu diulang-ulang aja. Sungut-sungut itu bukan gitu. Tapi membuka hatimu itu kayak setengah-setengah, tahu ya? Karena ini salah, kamu aku. Nah itu setengah-setengah. Mengikut Tuhan tidak boleh setengah-setengah. Tuhan berkata dalam kitab Ayub, kamu kalau mencintai aku harus full. Apapun yang terjadi full, terus jalan. Intinya gitu, jangan suam-suam kuku sebentar, menteri, sebentar semangat, itu tidak bisa membuahkan hasil. Karena kamu dengan jerih payah dan usahamu itu semua dibuka sama Tuhan. Jadi ada waktu nih kamu sudah jerih payah puluhan tahun, buka sama Tuhan. Ada juga yang baru berdoa sudah dibuka sama Tuhan. Loh, kenapa kok ada perbedaan kayak gitu? Itu pernah tak tanya anak, kenapa ada perbedaan? Tuhan berkata, oh ya sih, setiap kronologi manusia berbeda-beda. Apakah berkatnya berbeda-beda? Tidak, sama berkatnya. Opanya sama, tapi bedanya adalah ceritanya beda-beda. Tahu maksudnya? Seperti kalau kakak dan adik berbeda sifatnya, sama seperti itu. Jadi kita harus sadar bahwa Tuhan itu menginginkan kita harus membuka hati. Kemudian tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapakku mengutus aku, dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tahu maksudnya? Tidak ada yang kata bilang kebenaran. Benar kan? Oh beneran aku selamat, aku ketemu sama Bu Titi bisa berdoa. Tidak bisa seperti itu, saudara. Tuhan sudah mempertemukan, berarti ada sesuatu. Saya harus setia. Tuhan sudah membuat aku ada di tempat itu. Oh berarti aku harus lebih lagi. Itu harusnya ada satu gerakan untuk lebih semangat, lebih kuat, lebih kokoh, lebih ditunjuk orang power kita. Oh aku mau tolong ini, oh aku mau ini, gitu saja. Buka hatimu, buka. Sehingga apa yang kamu lakukan itu berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Karena kamu mendandani tempatmu itu dengan lebih indah. Sama seperti rumah itu api kayak apa, nang noy tidak sembok pen, tidak sembok apa sih kotor. Kayak lama-lama apa, lumutan lama-lama apa, jijik no, keluar sete, keluar apa gitu. Sama dalam kehidupan pelayanan juga gitu, terus ditumbuhkan terus. Kamu mencintai Tuhan, terus tumbuhkan cintamu pada Tuhan. Jangan hanya sebagai pendengar, bukan hatimu untuk berkorban untuk apapun. Oh aku mau nyanyi, oh Bu ayo kita buat paduan suara, bagus, oke nggak apa-apa, itu kan memuliakan nama Tuhan. Harusnya seperti itu, jangan hanya sebagai pendengar, tapi membuka hatimu untuk melayani Tuhan dalam segi apapun. Bu aku mau jadi terima kamu, oke nggak apa-apa. Itu maksudnya seperti itu saja. Bukaan hatimu supaya rumah yang kamu punya itu menjadi indah di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Oh sekarang sana maju. Itu manusia yang menilai, tapi Tuhan tidak menilai itu, menilai isi hatimu, sungguh-sungguh melayani, membuka hati, itu yang Tuhan mau. Saya pahami. Jadi sudah harus tahu bahwa orang-orang yang mencintai Tuhan itu harus tahu diri. Jadilah manusia yang tahu diri. Kita baca firman Tuhan Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapakku yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi tidak ada kata kebetulan saudara berada di tempat ini atau bertemu dengan saya, bertemu dengan hamba Tuhan, bertemu dengan apa, pasti ada maksudnya.
Amin. Jadi kita imani saudara. Makanya apabila Allah itu selalu tidak pernah tidur. Dia pasti memberikan kejadian demi kejadian itu ada hikmat atau hikmahnya. Nah, kita harus pahami itu. Kemudian kita lihat kata-kata indahnya, percayakan jalan hidupmu pada Yesus. Percaya, saudara. Biarlah dia mengambil alih seluruhnya. Ambil selalu tubuh roh jiwa, ambil alih. Biar Tuhan katakan, biar Tuhan ambil, katakan Tuhan, aku serahkan semuanya. Karena apa? Karena perkenanan kehadirannya lebih besar daripada apapun yang sanggup kita lakukan. Jadi itu melebihi dari kemampuan kita. Apa yang tidak terpikir Tuhan sudah sediakan. Amin. Alangkah indahnya kalau itu betul-betul terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita buka terus hidup kita supaya perjalanan kita menjadi orang pilihan Allah itu akan menjadi nyata di pemandangan Allah. Puji Tuhan.